Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, muatan pembelajaran IPS. Materinya mengenai keberagaman agama di Indonesia. Anak-anak, sekarang kita baca dulu teks yang ada di layar ya. Judulnya Belajar dari Cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan sekeluarga berkumpul di rumah Opa, Jar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal, saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur kuning yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan, agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Semuanya sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya, hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada Hari Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara, rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Nah, dari cerita tadi kita bisa mengetahui ya bahwa di kelas Pak Burhan banyak anak-anak yang berbeda agama. Meskipun mereka berbeda agama, tapi mereka tetap saling berteman ya. Mereka juga saling menghargai. Dari cerita tersebut kita juga mengetahui bahwa Indonesia memiliki banyak ragaman. Salah satunya adalah agama. Nah, di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu yang pertama agama Islam. Tempat ibadah agama Islam adalah masjid. Yang kedua adalah Kristen dan yang ketiga Katolik. Tempat ibadahnya adalah gereja. Nah, yang keempat adalah agama Hindu. Tempat ibadahnya adalah pura. Yang kelima adalah agama Buddha. Tempat ibadahnya adalah vihara. Dan yang terakhir adalah Konghucu.
Tempat ibadahnya adalah kelenteng. Masing-masing dari agama tersebut memiliki perayaan hari besar keagamaannya sendiri. Di sini ada beberapa contoh perayaan hari besar keagamaan. Yang pertama ada Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Idul Fitri dirayakan setiap tanggal 1 Syawal. Sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Pada saat Idul Fitri, umat Islam biasanya mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Perayaan hari besar keagamaan yang kedua adalah Natal. Natal adalah hari besar agama Kristen dan Katolik. Natal diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Selanjutnya adalah Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Hari Raya Nyepi dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Perayaan hari besar keagamaan selanjutnya adalah Waisak. Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Waisak dirayakan setiap bulan purnama pertama dari bulan lunar kuno Waisak. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di Kompleks Candi Borobudur. Di hari itu, umat Buddha banyak melakukan hal baik, membawa persembahan ke kuil dan berbagi makanan dengan orang-orang. Contoh perayaan hari besar keagamaan yang terakhir adalah Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan agama-agama yang diakui di Indonesia dan perayaan hari besar keagamaannya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.